Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema Community of Grace berdasarkan firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai 16. Ya, sekali lagi Roma 12 ayat 9 sampai 16. Pada bagian ini Paulus menuliskan, "Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kekristenan, pada waktu kita berbicara mengenai keselamatan, kita tahu bahwa kekristenan itu adalah satu keyakinan yang tidak menganut satu sistem pengajaran, yaitu yang kita kenal sebagai iman keturunan, ya, iman keturunan. Nah, kalau iman keturunan itu artinya apa? Artinya bahwa kalau kakek moyangnya, bapak kita adalah orang percaya, maka secara otomatis anak cucu juga termasuk orang percaya. Nah, tidak seperti demikian adanya. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam iman Kristen ada aspek-aspek pemahaman keselamatan yang sangat-sangat penting kita ketahui. Pada saat kita berbicara tentang orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan, di sana kita mengenal satu karya daripada Roh Kudus yang melahirbarukan orang berdosa. Nah, karya regenerasi atau kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus ini tidak pernah menjadi sesuatu hal yang bersifat keturunan. Ini tidak pernah menjadi sesuatu hal yang sifat secara rame-rame komunal begitu ya. Tetapi secara individual Tuhan, secara personal Allah Roh Kudus itu melahirkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya di dalam karya Roh Kudus meregenerasikan orang berdosa. Iman kita secara pribadi, pertanggungjawaban kita secara pribadi kepada Tuhan, penyerahan hidup kita secara pribadi kepada Tuhan, itu adalah satu hal yang bersifat sangat-sangat krusial adanya. Tidak boleh tidak ada. Nah, itulah sebabnya ini sangat bertentangan dengan satu pemahaman yang tadi saya sampaikan. Misalnya ada orang yang mengerti bahwa keselamatan itu menjadi bagian seperti iman keturunan. Itu sama sekali tidak benar adanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan secara personal. Ya, menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk boleh menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, membuka hatinya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara personal di dalam kehidupan kita. Itu harus kita lakukan, harus kita sadari, harus kita betul-betul kerjakan di dalam hidup kita. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita berbicara aspek personal ini, maka kita juga tidak boleh melupakan ada aspek yang bersifat komunal adanya, yang berkaitan dengan keberadaan dan kebersamaan bersama dengan sesama orang percaya. Pada waktu Paulus menuliskan Roma pasal yang ke-12 ini, di ayat yang ke-9 sampai 16 yang tadi kita baca, ini adalah bagian di mana dia berbicara dan menjadi kelanjutan daripada pembahasannya mengenai apa? Mengenai transformasi, ya,
transformasi yang dikatakan pada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, transformasi ini selalu senantiasa berkaitan dengan keberadaan kehidupan orang percaya bersama dengan sesamanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Transformasi kehidupan kita, pembaharuan hidup kita setelah kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus, itu tidak pernah bersifat individualistik, tetapi selalu mempunyai satu kaitan erat dengan keberadaan kita, kehadiran kita, keterikatan kita kepada komunitas yang disebut sebagai gereja. Nah, itulah sebabnya maka tema mengenai transformasi ini selalu Paulus masukkan di dalam pembahasan mengenai bagaimana relasi dengan sesama orang percaya, bagaimana interaksi bersama dengan saudara-saudara seiman yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah masa pasca Covid ini ada satu kecenderungan, ada satu perilaku di mana orang-orang itu menjadi orang yang sangat-sangat punya spirit menghidupinya, menghayatinya secara individualistik. Kenapa? Karena kelamaan mungkin selama 2 tahun, 3 tahun ibadah dulu dilaksanakan secara online, di mana tidak ada yang boleh berkumpul, di mana tidak ada boleh rame-rame seperti sekarang ini, lalu semua ibadah di rumah, dan itu menjadi hal yang keterusan, dinikmati sampai saat sekarang ini. Sehingga spirit individualistik itu menjadi hal yang begitu menguasai orang-orang tertentu, sehingga sampai saat sekarang ini, setelah kita sudah bebas daripada masalah Covid, mereka tetap tidak mau datang ke gereja. Alasannya mungkin kalau ibadah itu sudah datang ke rumah saya melalui TV, melalui internet, kenapa saya harus susah-susah datang ke gereja? Kenapa saya harus repot-repot pergi ke gereja dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya ada orang yang menghidupi, yang mewarisi spirit semangat seperti demikian ini, saya pikir-pikir ini adalah satu hal yang sangat ekstrim sekali. Dan saya pikir lebih jauh lagi, mungkin orang yang demikian itu juga tidak cocok ada di surga. Kenapa tidak cocok? Terlalu menghakimi mungkin pendapat Bapak Ibu mendengar opini demikian. Kalau kita punya spirit individualistik seperti demikian, tidak cocok di surga. Karena kenapa? Karena surga itu tidak bersifat individualistik. Karena surga itu adalah kerajaan Allah yang universal, perkumpulan daripada orang-orang percaya dari segala suku, bangsa, ras, dari segala manusia yang Tuhan ciptakan dan selamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, surga itu tidak dihayati, berkat Tuhan itu tidak dialami secara individual. Kita secara komunal berada di surga, bersuka cita, bersekutu dengan Allah yang adalah pencipta penyelamat kita secara bersama-sama. Nah, inilah sebabnya kalau misalnya ada orang yang punya sikap hidup individualistik seperti tadi, yang semuanya bergantung pada diri sendiri, mau diri sendiri, hidup bagi dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain, tidak cocok di surga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena surga adalah komunitas yang demikian luar biasa. Kemuliaan di dalam penghayatan secara komunal yang demikian indah, demikian agung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hari ini tidak berbicara tentang komunitas di surga sana, tapi berbicara tentang komunitas di dalam dunia ini. Dan satu hal yang sangat perlu kita sadari seperti yang saya kutipkan pada bagian ini, mari kita tanamkan di dalam benak kita. Mari kita betul-betul hidupi akan kebenaran ini. Bahwa menjadi seorang Kristen per definisi itu adalah menjadi bagian daripada gereja. Tidak ada
satu relasi dengan Kristus yang sepenuhnya bersifat individualistik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu kita mendengarkan atau membaca kalimat yang bagus ini, maka kita harus betul-betul mengerti bahwa kehidupan orang percaya yang akan mengalami satu proses transformasi, yang dituntut untuk mengalami pertumbuhan iman, yang Tuhan itu hendak lihat ada kedewasaan rohani yang terjadi di dalam hidup kita, itu tidak pernah bersifat individualistik adanya, ya, karena transformasi adalah satu hal yang dikerjakan oleh Roh Allah di tengah-tengah kebersamaan dengan saudara seiman lainnya. Nah, itulah sebabnya maka pada pagi hari ini kita ya akan lihat dari Rasul Paulus, di mana bagi Paulus gereja, komunitas orang percaya itu adalah sarana, adalah wadah bagi pertumbuhan iman, di mana di situ ada relasi, di mana di situ ada interaksi yang seharusnya menumbuhkan kita. Kehadiran saudara seiman seharusnya mendorong kita, seharusnya memberikan kita semangat untuk bersama-sama hidup bagi Kristus, bersama-sama hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Roma 12 ayat 9 sampai 16 ini, Paulus memberikan satu pemaparan yang terperinci mengenai berbagai karakteristik yang harus menandai komunitas orang percaya. Kalau kita berbicara mengenai gereja, gereja seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Gereja seperti apa yang mau dibentuk oleh Roh Kudus? Orang percaya komunitas seperti apa yang mau diubahkan, ditransformasikan oleh karya Roh Kudus? Nah, disinilah kita akan belajar pada pagi hari ini. Ada 8 poin yang akan saya bicarakan mengenai apa yang Paulus paparkan. Begitu saya sebutkan 8 poin ya, mungkin di antara kita 200 sampai 300 orang di tempat ini langsung mungkin gelisah gitu ya. 8 poin, pengkhotbah lain aja khotbah 2 poin, 3 poin bisa 1 jam atau kurang lebih segitu ya. Ini 8 poin begitu ya. Wah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian di kursi-kursi yang diduduki oleh saudara ini sudah mulai timbul duri-duri tidak kelihatan gitu ya. Sudah mulai gelisah gitu ya. Berapa lama ini khotbahnya gitu ya. Nah, ini adalah penghiburan dan juga good news-nya ya. Saya akan kasih disclaimer dulu bahwa walaupun saya mengatakan 8 poin, tapi ini tidak akan disampaikan secara ekspositoris, melainkan akan disampaikan secara ringkastoris, ya, ringkastoris atau singkatoris, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita tanpa membuang-buang waktu melihat apa yang Paulus paparkan pada bagian ini. Karakteristik seperti apa yang harus menandai keberadaan komunitas orang percaya? Yang pertama, ungkapan kasih yang tidak pura-pura. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita diselamatkan oleh kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan adalah landasan bagi kehidupan kekristenan kita, bagi iman kita, bagi pengharapan kita. Kasih Tuhan itu demikian luar biasa Bapak Ibu. Nah, Paulus mengatakan kalau hidup di tengah-tengah komunitas juga tidak pernah terlepas daripada landasan kasih Tuhan. Fondasi kasih Tuhan itu adalah satu hal yang terus-menerus harus ada, terus harus menjadi fokus daripada kehidupan komunitas. Nah, kalau kehidupan komunitas itu betul-betul terfokus, berlandaskan kepada kasih Allah, maka ekspresinya itu harus bagaimana? Ekspresinya itu harus tidak pura-pura. Saudara, saya yakin tidak ada yang suka emas palsu, betul tidak? Berlian palsu. Nah, itulah sebabnya di dalam natur kita sebagai orang percaya, natur kita sebagai orang yang diselamatkan, biarlah ketidaksukaan kita terhadap hal yang palsu, ya, uang palsu. Ada yang suka uang palsu? Tidak ada begitu ya.
Saya yakin kita semua ingin yang murni, ingin yang asli. Ya, sekarang istilah asli sedang ribut di Indonesia ini, ya toh? Ya, tahu ya, ada sesuatu hal yang berkaitan dengan asli dan palsu itu sedang ribut di Indonesia. Kita ingin yang asli, kita ingin yang genuine, kita ingin yang sungguh-sungguh. Kita tidak ingin yang pura-pura adanya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa di dalam persekutuan orang percaya, kasih yang diamalkan melalui apa? Melalui sambutan, jabat tangan, senyuman, melalui tanya kabar dan lain sebagainya. Biarlah kita melakukan itu bukan sebagai satu courtesy begitu saja, tapi itu sungguh-sungguh merupakan satu ekspresi dari hati kita yang melihat bahwa keberadaan orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, mungkin secara pendidikan dia lebih rendah, mungkin secara pengalaman, secara ekonomi dan lain sebagainya dia tidak sama dengan kita. Tapi di dalam Kristus, di dalam karya transformasi roh yang terjadi oleh Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita dituntut untuk apa? Punya kasih yang betul-betul merupakan ekspresi hati kita yang sudah diubahkan. Kasih kita yang kita ungkapkan pada orang lain di dalam ketulusan, di dalam satu hal yang bersifat dengan kesungguhan, ya, kesungguhan. Kalau kita mendengar ada saudara seiman yang sedang sakit dan lain sebagainya, kita doakan dia. Biarlah doa itu lahir dari hati yang betul-betul menyatakan kasih kepedulian kita. Tidak pura-pura, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu yang kedua adalah menerapkan prinsip saling. Ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu, kata saling ini berarti bahwa keberadaan orang lain itu adalah orang yang seharusnya mempunyai satu keaktifan. Pada saat kita mengasihi, kita bukan cuma senang ya menerima kasih, senang menerima hal-hal yang baik dari orang lain. Tapi saling berarti bahwa kita perlu menjadi orang yang berpartisipasi. Kita perlu menjadi orang yang juga aktif. Kita perlu menjadi orang yang berinisiatif. Bukan cuma senang dikasihi, dibantu, diperhatikan oleh saudara seiman yang lain. Tapi belajar menjadi orang yang punya satu keaktifan, punya satu kepedulian yang juga bisa dirasakan oleh orang lain. Dan Tuhan mengatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita mengejar kehormatan diri. Tapi mari kita saling menghormati. Nah, ini adalah prinsip-prinsip hidup dalam komunitas yang akan membuat komunitas itu betul-betul menjadi satu community of grace. Seperti tema kita pada pagi hari ini. Lalu pada yang selanjutnya, hati yang bersemangat. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak tahu kita sudah mengikuti Tuhan berapa lama. Ada mungkin yang barusan 5 tahun, ada yang sudah 10, belasan, bahkan puluhan di atas 20 tahun. Mari kita melihat di dalam hati kita masing-masing, sejauh mana kita sebagai orang percaya ya mengiringi Tuhan, hidup bagi Tuhan, mempersembahkan apa yang kita miliki sebagai talenta, sebagai bakat daripada Tuhan untuk melayani Dia. Semangat kita, kondisi hati kita sejauh mana selama ini. Banyak sekali orang yang pada mulanya begitu bersemangat, berapi-api melayani Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, kesulitan yang ada, langsung menjadi apa? Belempem dan lain sebagainya. Pada awalnya begitu berapi-api, lama-lama menjadi padam. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan itu yang seharusnya menjadi kondisi yang ada di dalam tuntutan Tuhan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu memelihara hati
ya, hati yang terus mau hidup bagi Tuhan, semangat di tengah-tengah kondisi bagaimanapun juga, karena kita pernah mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan. Maka hidup di dalam keselamatan tersebut, biarlah Tuhan yang terus menjadi sandaran hidup kita, Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan kita. Kita datang pada Dia. Kalau kita lemah dan lesu, semangat hati mulai kendor dan lain sebagainya, mari kita kembali mengingat siapakah kita sebelumnya. Orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan pada saat kondisi yang demikian itu, maka saya yakin penghayatan-penghayatan rohani terhadap apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan, itu akan sangat memberikan kontribusi untuk tetap membuat kita itu memelihara hati yang tidak jauh daripada Tuhan, yang tidak kendor di dalam pelayanan bagi Tuhan. Yang berikutnya adalah mengalami sukacita, kesabaran, dan ketekunan berdoa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-12 ini jelas sekali memberikan kepada kita satu ulasan mengenai apa? Kehadiran buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Kesabaran, sukacita, dan ketekunan. Ini adalah hal-hal yang sangat-sangat indah, sangat-sangat baik. Kalau setiap orang percaya secara komunal itu hidup berdasarkan prinsip yang demikian. Sukacita, kita menjalani hidup ini, hidup sebagai orang Kristen, tidak melihatnya sebagai satu beban, tapi kita melihatnya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan adalah satu proses yang mendatangkan sukacita. Proses yang memberikan kita satu energi untuk hidup bagi Dia. Demikian juga sabar di dalam penderitaan. Tidak ada seorang pun yang pernah luput, bebas daripada segala kesulitan hidup. Ada kadangnya kita dihimpit oleh masalah, oleh segala pergumulan yang berat dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan mengatakan, biarlah kita sabar melewati itu semua. Sabar bukan dengan pasif, tapi sabar kita terus ya bergantung pada Tuhan, terus memohon Tuhan menguatkan. Melalui apa? Melalui ketekunan kita untuk berdoa. Bapak Ibu, Tuhan menuntut kita untuk tekun berdoa. Tapi sayang sekali di tengah-tengah kelemahan daripada perjalanan hidup orang berpercaya ini, Tuhan menuntut kita tekun berdoa. Tapi banyak sekali orang yang tekun berdosa, begitu ya. Nah, antara berdoa dan berdosa itu cuman ketambahan satu S, betul tidak? Tapi bedanya begitu jauh. Bapak Ibu, kita harus tekun berdoa supaya apa? Supaya sukacita, kesabaran itu tidak pernah hilang di dalam hidup kita. Lalu yang berikutnya, kepedulian sosial ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Nah, dalam kaitan dengan hal yang seperti ini, kepedulian sosial berupa caring dan sharing itu adalah satu perwujudan kasih yang bisa dirasakan dan dialami secara real oleh orang lain. Saya tidak tahu kalau misalnya kita mendengar ada saudara seiman kita yang dalam kondisi sangat membutuhkan satu bantuan secara finansial, yang misalnya mengalami kondisi sakit yang begitu parah, bagaimana respon hati kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ini adalah satu tubuh Kristus, kalau orang lain itu yang hadir di tengah-tengah ibadah kita, komunitas kita ini adalah saudara seiman, sejauh mana kata saudara seiman itu memberikan efek bagi kita pada saat mendengarkan dia dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Nah, di dalam hal yang seperti itu, mari kita belajar untuk tidak menjadi orang yang tutup mata, yang melipat tangan, yang menulikan telinga.
Jangan kita menjadi orang yang memegang satu prinsip EGP begitu ya. Emang gue pikirin, saya aja sulit di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang punya kesulitan. Tapi tidak berarti bahwa kita tidak punya kemampuan untuk menolong orang lain di dalam batas-batas yang bisa kita lakukan. Itulah sebabnya saya mengutipkan satu bagian daripada Alkitab, Amsal pasal 3 ayat 27. Di situ dikatakan apa? Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kalau kita mampu melakukannya, kalau kita hidup diberkati oleh Tuhan dengan finansial yang cukup, apakah hati kita terbuka terhadap orang lain yang sedang di dalam kesusahan? Nah, pada waktu itu Paulus mengatakan ya, memberi tumpangan. Kenapa dikatakan seperti demikian? Oleh karena pada waktu itu gereja di Roma adalah komunitas yang kecil dan Romawi yang duniawi itu begitu besar pengaruhnya, pengaruh pagan itu begitu kuat adanya. Nah, kalau misalnya ada saudara yang seiman yang datang di sana dari jauh dan lain sebagainya, mungkin mereka tidak punya tempat tinggal, mungkin mereka juga tidak punya sumber daya untuk misalnya nginap di penginapan yang mahal dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan ya, selalu memberi tumpangan, membuka diri untuk apa? Untuk menyalurkan kebaikan yang bisa dinikmati, dialami oleh orang lain. Lalu yang keenam, berusaha untuk menjadi saluran berkat. Ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu Paulus menuliskan kalimat demikian ini, saya yakin sekali ini adalah satu penjelasan, ya, satu tuntutan yang bercermin kepada teladan Kristus. Kristus Yesus memberkati orang-orang yang menganiaya dia, berdoa bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Kasih ilahi itu memberikan satu pengampunan. Kasih ilahi itu menyatakan berkat bagi orang yang melawan kita. Pada saat kita mendengarkan kalimat yang demikian ini, mungkin kita berpikir, wah, sedemikian luar biasa, ya, tidak mungkin saya bisa melakukan. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, itu selalu menjadi patokan yang sempurna adanya. Selalu menjadi satu tuntutan yang paling supreme, paling tinggi adanya. Paling ideal adanya. Nah, itulah sebabnya pada saat berbicara mengenai berusaha menjadi saluran berkat melalui sikap kita terhadap permusuhan orang lain, kita memang tidak pernah bisa mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Karena kalau berdasarkan kekuatan, kemauan, kedagingan kita, kalau ada orang yang melukai kita, maka kita harus mempunyai satu respon, melukai dia lebih luka lagi. Kalau dia membuat kita sengsara sampai pada poin yang ketiga, secara natural, secara alamiah, kedagingan, kita mau menyakiti dia sampai kepada poin yang kelima. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu adalah ekspresi natural daripada kemanusiaan kita yang lama. Tapi justru disitulah pada saat Paulus berbicara mengenai transformasi di tengah kehidupan ya orang percaya, maka dia menempatkan ini sebagai satu tuntutan supaya orang percaya mempraktekkan hidup yang meneladani apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Dan kita tidak bisa melakukannya sendiri karena itu kehadiran daripada komunitas orang percaya. Kalau komunitas orang percaya ini ada satu kelompok kecil di mana kita menjadi bagian daripada itu,
Kalau kita mengalami kesulitan pergumulan ini, nah disitulah kita bisa men-sharingkan kepada anggota kelompok kita. Mohon didukung, mohon didoakan, minta supaya kita terus-menerus diingat untuk tidak melakukan pembalasan. Nah itulah fungsinya ya, transformasi di tengah komunitas, kita berelasi, berinteraksi dengan sesama orang percaya. Supaya melalui interaksi relasi itu kita diingatkan, ditegur, dihiburkan, dikuatkan, didoakan. Ini adalah hal yang sangat-sangat indah sekali kalau betul-betul bisa terjadi. Lalu yang ketujuh, sikap bersimpati, ayat yang ke-15. Bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pernah mendapatkan pelajaran psikologi, maka istilah empati, ya, istilah simpati itu menjadi satu kosakata yang begitu melekat di dalam mengatur hubungan dengan sesama kita. Betul tidak ya? Berempati, bersimpati itu berarti apa? Kita menempatkan diri kita pada posisi orang lain yang sedang mengalami duka cita, kesedihan. Kita berusaha membuat kita mengerti akan pergumulan orang lain. Sehingga kita bisa menjadi orang yang terbebas dari sikap yang tidak baik adanya. Dunia ini banyak sekali orang yang bersuka cita atas kedukaan orang lain. Yang berduka cita atas kesukacitaan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengingatkan kita untuk menjadi orang Kristen yang bisa ada di samping orang lain, berempati, bersimpati kepada mereka. Kalau misalnya simpati dan empati ini terjadi di tengah-tengah komunitas kita di Elion ini, saya yakin ini adalah satu dorongan yang begitu luar biasa, di mana kita akan semakin merasakan keterikatan dan juga keterkaitan satu dengan yang lainnya. Semuanya indah sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Yang terakhir, mengusahakan keharmonisan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu pada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bapak Ibu, kita ini terdiri dari banyak sekali aspek-aspek masing-masing diri kita ya. Kita ini adalah kumpulan dari orang yang berbeda. Kita ini adalah satu komunitas dari kepelbagaian. Bapak Ibu, di tengah-tengah komunitas dari kumpulan orang yang berbeda ini, hal perpecahan, hal perbedaan, hal di mana kita itu bisa saling menyakiti, itu gampang sekali terjadi. Nah itulah sebabnya maka hidup sebagai komunitas yang mengalami transformasi Tuhan, itu harus selalu ada apa yang disebut sebagai keharmonisan. Bagaimana keharmonisan itu bisa terjadi? Yaitu kalau kita punya unsur yang disebut sebagai sehati sepikir. Sehati sepikir menurut siapa? Tentu bukan menurut orang-orang tertentu, ya. Pasti bukan menurut misalnya siapa yang paling berduit di tempat ini, di tengah komunitas ini. Tentu bukan berdasarkan siapa yang paling berotoritas, siapa yang paling berkuasa. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehati sepikir berdasarkan firman Tuhan. Sehati sepikir berlandaskan kepada apa yang terjadi pada diri Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus di Filipi pasal yang kedua. Hendaklah hidupmu menaruh pikiran yang sama seperti pada diri Kristus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau firman Tuhan, kalau kerinduan setiap orang percaya di dalam komunitas itu adalah mau mengutamakan Allah, mau memuliakan Allah, mau menjalankan firman Tuhan. Nah, di situ kita punya titik temu, kita punya titik pijak, kita punya point of contact untuk apa? Sehati dan sepikir.
dan bukan point of conflict. Nah, tentu ini sekali lagi Bapak Ibu, hal yang sangat-sangat mengagumkan sekali. Sehati pikir tidak ada orang yang misalnya itu menganggap dirinya pandai, menganggap dirinya menjadi seorang yang paling superior dari antara orang lain. Kalau itu yang terjadi, keegoisan akan menghancurkan relasi di dalam komunitas. Bapak Ibu, saya yakin sekali bahwa karakteristik yang sangat positif, yang sangat indah, sangat mulia, yang sudah digambarkan oleh Paulus di dalam firman Tuhan ini, kalau sungguh-sungguh dijalankan, dipraktekkan, maka komunitas kita ini, gereja sebagai komunitas anugerah itu akan menjadi wadah yang sangat-sangat kondusif untuk proses transformasi, untuk terjadinya pemuritan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertumbuhan iman pasti akan dirasakan, pasti akan terjadi kalau ini dipraktekkan. Dan juga gereja akan menjadi satu komunitas yang punya daya tarik di tengah-tengah dunia yang semakin individualistis, semakin maunya sendiri. Gereja pasti akan punya nilai jual. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mempraktekkan kebenaran yang Paulus katakan, semua hal yang baik, berkat yang baik. Seperti yang lagu tadi ya, akan turun ke atas diri kita. Kalau kita hidup rukun bersama, kalau kita hidup saling mengasihi. Nah justru disinilah Bapak Ibu, pada saat firman Tuhan disampaikan, ketika Paulus menuliskan tuntutan kepada jemaat di Roma, Tuhan memakai Paulus untuk menyampaikan hal-hal yang sangat ideal, yang sangat tinggi, patokan yang sangat-sangat supreme tadi. Tetapi pada saat kita menjalani di dalam realita hidup sehari-hari, disinilah sering kali, bahkan kerap kali ya, di setiap jemaat, dimanapun juga itu adanya. Seringkali apa yang baik ini, standar yang ideal ini akan menjadi apa? Terkategori ke dalam apa yang saya sebut di dalam ungkapan ini. Too good to be real, too good to be true. Artinya apa? Artinya yang ideal itu betul-betul indah, betul-betul agung adanya. Tetapi terlalu menjadi hal yang teoritis, terlalu menjadi hal yang ada di awang-awang, tidak membumi, tidak betul-betul nyata di dalam kehidupan daripada jemaat yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti nyata di dalam kehidupan yang real ini justru bertolak belakangan, justru banyak keironisan, justru banyak hal-hal yang kontradiktif dengan apa yang real, yang indah, yang ideal tersebut. Tapi Bapak Ibu, disinilah tugas dan tanggung jawab kita. Ya, tugas dan tanggung jawab kita adalah selalu kalau kita itu dibentuk oleh Tuhan, dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus melalui regenerasi, ditempatkan di dalam wadah komunitas untuk mengalami transformasi secara bersama. Maka tugas daripada setiap orang percaya yaitu apa? Merealisasikan yang ideal tersebut. Supaya apa? Supaya hal-hal yang ideal itu menjadi real, menjadi nyata, menjadi membumi melalui pergumulan kita, doa kita, usaha kita yang serius untuk hidup sebagai komunitas yang ditransformasikan. Nah, ini tentu tidak mudah. Ini tentu tidak semudah membalikkan tangan. Ini membutuhkan pemikiran yang serius, usaha yang tidak main-main. Bapak Ibu, seorang apologet Kristen yang bernama Francis Schaeffer, dia pernah menceritakan satu pengalaman
di mana dia bercakap-cakap dengan seorang humanis. Dan tokoh humanis ini berasal dari Amerika Selatan, lalu dia pergi ke Prancis, di mana di sana disebut sebagai pusat humanisme dan mempelajari mengenai paham humanisme, konsepnya dan segala macam yang berkaitan dengan ajaran humanisme ini. Tapi begitu dia sampai di Paris itu, tokoh humanis ini menjadi begitu kecewa. Dan di dalam percakapan itu dia mengungkapkan kepada Francis Schaeffer bahwa dia sampai punya keinginan untuk bunuh diri. Dan alasannya itu menjadi kita bertanya-tanya begitu ya. Apa alasannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, dia mengatakan alasannya itu adalah dia melihat ada kenyataan inhuman in its humanism. Nah, bukankah ini adalah hal yang sangat-sangat ironis? Humanism ya, satu ajaran yang mau apa? Mau meninggikan martabat manusia, menghargai manusia sedemikian rupa, mengubah hidup manusia menjadi lebih baik, mengentaskan hal-hal yang bersifat menghalangi kemanusiaan yang menjadi lebih maju dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal yang bersifat inhuman, yang tidak manusiawi di dalam paham yang begitu meninggikan nilai kemanusiaan. Ini adalah hal yang sangat-sangat ironis adanya. Nah, tatkala saya membaca kalimat ini, inhuman in its humanism, muncul di dalam pikiran, apakah kondisi yang sama bisa terjadi di tengah-tengah komunitas kita? Apakah kondisi yang sama bisa terjadi di tengah-tengah kekristenan? Sehingga saya bertanya seperti ini, mungkinkah ada unchristian Christianity? Mungkinkah ada kekristenan yang tidak kristiani? Mungkinkah ada komunitas anugerah yang tidak menyatakan kemurahan, yang tidak menyatakan kasih kebaikan daripada Tuhan? Ungracious community of grace. Dua istilah ini adalah hal-hal yang jelas sekali saling bertentangan, berseberangan tajam. Jelas sekali adalah hal yang sangat tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah ini mungkin terjadi di tengah komunitas kita, di tengah kekristenan kita? Bagaimana mestinya jawabannya? Saya jawab aja langsung ya, supaya singkat waktu. Jawabannya adalah sangat mungkin. Jawabannya itu adalah seringkali tidak terelakkan itu terjadi. Nah, di dalam dunia yang berdosa ini, hal yang berdosa kadang juga tidak terelakkan terjadi di tengah-tengah komunitas yang mau membereskan diri dari hal-hal yang berdosa. Ya kan? Karena kita belum sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan heran, jangan patah imannya, luntur ya keyakinannya untuk ikut Tuhan pada saat menghadapi realita kehidupan di tengah gereja yang masih tidak sempurna, yang masih banyak hal-hal yang bersifat ironis. Seperti apa keironisan yang menyedihkan di tengah-tengah gereja? Satu, kita ditentukan oleh Allah menjadi komunitas sebagai persekutuan rohani. Persekutuan Bapak Ibu. Persekutuan ini lebih dalam daripada cuman sekedar kumpul-kumpul. Persekutuan ini bukan cuman misalnya makan bersama karena kita orang Kristen ada doanya. Oh, ini sudah persekutuan Kristen. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Persekutuan Kristen itu adalah persekutuan di mana seperti yang Paulus paparkan tadi. Persekutuan, ada kasih yang tidak pura-pura, ada satu kepedulian yang sungguh dan seterusnya dan sebagainya. Tapi seringkali persekutuan rohani justru bisa menjadi perseteruan yang sengit sekali. Pada waktu dulu ya, saya pernah mendengarkan satu cerita yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Di satu gereja ada
komisi wanita yang mau merayakan ulang tahunnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, komisi wanita yang mau merayakan ulang tahun ini biasanya kalau ulang tahun diadakan, maka tidak ketinggalan adalah acara yang paling puncak, yaitu apa? Makan-makan, ya kan? Nah, pasti ada acara makan-makannya. Apalah arti ulang tahun kalau tidak ada makan-makan, betul tidak ya? Nah, pada waktu pengurus KW di satu gereja itu mulai mendiskusikan bagaimana wujud daripada perjalanan atau perwujudan daripada ulang tahun itu dilaksanakan. Dan berbicara sampai kepada topik makan-makan, maka ada yang mengusulkan, wah ini adalah satu ulang tahun yang istimewa bagi gereja KW ini. Lalu ada yang mengusulkan supaya apa? Supaya itu dirayakan dengan nasi kuning, dengan tumpengan gitu ya. Tapi ada sebagian lagi yang tidak setuju. Karena kenapa? Nasi kuning itu pasti dimasak dengan santan yang kental supaya gurih begitu kan. Supaya semakin enak, semakin kental santannya, semakin enak nasi kuningnya. Nah, ini ada kelompok yang begitu memperhatikan masalah kesehatan. Oh, tidak baik itu nasi kuning. Nanti bisa apa? Menimbulkan kolesterol, jantung tersumbat dan lain sebagainya. Nah, kita nasi putih saja. Akhir cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, terjadi apa? Bukan persekutuan, bukan perayaan ulang tahun, tapi apa? Siwaan yang terjadi. Karena kenapa? Siwaan terjadi karena kenapa? Karena masalah putih dan kuning, gitu kan? Karena putih dan kuning terjadi siwaan. Bapak Ibu, itu adalah hal yang sederhana, bisa membuat gereja berseteru, bisa membuat KW berseteru. Puji syukur ya, di Elion Satelit ini tidak ada KW-nya, ya kan? Bersyukur atau tidak bersyukur? Harus bersyukur atau tidak bersyukur kalau dengar cerita ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada KW, kita berdoa supaya tidak terjadi hal yang demikian. Nah, itu yang harus kita syukuri gitu ya. Tapi Bapak Ibu, inilah gambaran yang sesungguhnya. Inilah gambaran yang real di tengah-tengah komunitas orang percaya. Belum lagi Bapak Ibu kalau misalnya bicara masalah uang, bicara mengenai masalah siapa yang ngatur, bicara mengenai siapa yang pendapatnya, opininya misalnya tentang pembangunan, tentang hal-hal yang lain yang harus diikuti. Itu adalah masalah yang jauh lebih besar lagi. Itu adalah masalah yang lebih kompleks lagi. Kalau hal-hal yang kecil saja, masalah putih dan kuning bisa menimbulkan satu perseteruan yang begitu sengit, siwaan yang terjadi, ya. Maka tidak menutup kemungkinan hal-hal yang besar pun bisa jauh lebih rentan terjadi. Nah, itulah sebabnya Paulus mengatakan, mari kita punya satu hati, satu pikir, sejiwa gitu ya. Kalau kasus wanita seperti itu bagaimana baiknya? Baiknya tidak ada acara makan-makan, ya kan? Baiknya seperti itu ya. Yang kedua, kita sebagai komunitas orang yang diselamatkan oleh Tuhan selalu ya menjadi bagian yang bersifat intrinsik. Nilai intrinsik daripada komunitas orang percaya adalah bersifat ko-inklusif adanya. Kita harus menjadi jemaat yang terbuka bagi orang lain. Kita harus menjadi jemaat yang menyambut orang yang asing. Kita harus menjadi jemaat yang menyatakan kasih Allah bagi semua orang tanpa membedakan apa latar belakang pendidikannya, bagaimana warna kulitnya, bagaimana rasnya, sukunya, bahasanya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi apa yang terjadi seringkali menjadi satu komunitas yang eksklusif adanya. Saya pernah mempunyai satu pengalaman pada waktu masih menjadi mahasiswa sekolah teologi di Jakarta. Bapak Ibu Saudara sekalian, ke tahun ketiga ya. Tahun ketiga itu kita sudah boleh bebas untuk beribadah
di gereja-gereja yang lain gitu ya. Kalau tahun pertama sampai ketiga pada waktu itu harus beribadah di gereja yang ada di Semanggi itu ya, gereja GRII. Karena memang gereja sekolah teologianya didirikan oleh GRI pada waktu itu ya, oleh Lembaga Reform Injili Indonesia. Nah, pada waktu setelah selesai maksudnya masa itu ya, 3 tahun pertama, maka saya gunakan kesempatan untuk lihat ibadah di gereja-gereja lain, lihat corak-corak ibadah di gereja yang lain itu. Nah, saya pernah pergi ke gereja, ke komunitas internasional. Jadi gereja itu adalah dijalankan sebagai gereja yang melakukan English service, di mana di gereja itu orang-orang bule ya, banyak sekali yang datang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hadir pada waktu itu pertama, saya menjadi mungkin orang asing yang ada di situ begitu ya. Dan apa yang terjadi? Ya, pada umumnya yang terjadi kalau ada orang yang berbeda, karena mungkin ukurannya lebih pendek, karena mungkin juga matanya tidak sebelok yang di sana itu gitu ya, karena warnanya tidak seperti yang lain itu, rambutnya tidak seperti mereka-mereka itu. Akhirnya saya datang, kemudian duduk, kemudian dengar, dan terakhir mulih, ya kan, pulang habis itu. Minggu berikutnya datang lagi, persis sama seperti itu. Persis sama lagi minggu berikutnya seperti itu. Dan saya datang di sana, hadir di sana. Saya tidak terlalu peduli dengan kondisi welcoming condition di sana. Karena saya Karena saya punya satu tujuan, yaitu mau melatih untuk mendengarkan firman Tuhan dalam bahasa Inggris, ya. Ibadah dalam bahasa Inggris, itu tujuan saya. Dan itu yang membuat saya tetap hadir di gereja seperti demikian, walaupun kondisi welcomingnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ditentukan menjadi gereja yang seharusnya inklusif, tapi yang terjadi, yang banyak dialami oleh orang lain adalah menjadi gereja komunitas yang eksklusif. Mungkin komunitas kecil kita, CG kita juga seperti itu. Ada orang yang mau masuk tidak bisa, mental dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena sudah tercipta satu sistem yang begitu kuat bahwa orang-orang yang sudah ada di dalamnya tidak mau mempunyai satu spirit mengulurkan tangan, menyambut orang lain, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah komunitas kita ini adalah komunitas yang inklusif? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan pertanyaan lagi, yaitu apakah kalau ada orang asing hadir di tengah-tengah kita, dia akan merasa aman, dia akan merasa diterima, dia akan merasa nyaman, dia akan merasakan seperti yang dinyanyikan tadi, ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah rumah yang menerima perbedaan. Ini adalah rumah yang merangkul kondisi orang dalam keadaan apapun. Ini adalah rumah Tuhan, rumah doa, rumah anugerah yang terbuka bagi siapa saja. Apakah orang asing akan merasakan seperti itu? Nah, itu adalah tesnya Bapak Ibu ya. Batu ujinya, apakah kita itu menjadi komunitas yang inklusif sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya, seharusnya kita ini menjadi satu komunitas penyalur berkat. Tetapi malahan yang terjadi dan berubah menjadi komunitas yang menghambat berkat. Mungkin ini adalah kalimat yang sulit untuk diterima gitu ya. Penyalur berkat kok bisa menjadi penghambat berkat. Nah, ada satu cerita dari Philip Yancey, Bapak Ibu. Philip Yancey ini menceritakan satu kondisi di mana di kota Chicago
ada seorang wanita yaitu PSK yang berada di dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, yang sangat-sangat menggenaskan. Dia tidak bisa punya tempat tinggal, kesehatannya begitu buruk, begitu menurun, dan dia bahkan tidak bisa membeli makanan untuk putrinya yang baru berusia 2 tahun. Bahkan yang lebih tidak masuk akal, yang sangat-sangat absurd, yang sangat-sangat abnormal begitu ya. Wanita ini rela menyewakan putrinya yang berusia 2 tahun itu kepada laki-laki yang punya perilaku seksual yang sangat-sangat aneh, yang menikmati pedofilia demikian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk apa dia menyewakan, menjual putrinya yang baru berusia 2 tahun itu? Itu dilakukan untuk membiayai kecanduannya kepada obat bius. Jadi kita lihat ya, kita dengar dari cerita ini betapa sangat-sangat menggenaskan keadaannya. Nah, pada waktu wanita ini menghadapi keadaan yang seperti demikian, dia cerita, lalu ada orang yang menanggapi dan bertanya kepada dia, apakah dia pernah berpikir untuk pergi ke gereja? Apakah dia pernah berpikir untuk datang mencari bantuan ke gereja? Ketika wanita ini mendengar kata gereja, langsung raut wajahnya, gestur tubuhnya menjadi sesuatu hal yang membuat orang yang bertanya itu begitu terkejut. Apa yang terjadi? Wanita itu berteriak, gereja? Untuk apa saya datang ke sana? Mereka hanya membuat saya merasa lebih buruk daripada keadaan saya sekarang ini. Gereja membuat orang berdosa merasa lebih buruk daripada keadaannya sekarang. Coba pikirkan Bapak Ibu, ini kalimat yang dalam. Ini kalimat yang seharusnya menjadi otokritik bagi keberadaan setiap gereja di tengah dunia ini. Gereja menjadi musuh orang berdosa. Gereja tidak mempunyai tangan untuk merangkul orang yang berdosa, yang membutuhkan. Apakah gereja yang seperti demikian adalah community of grace? Apakah gereja yang demikian ini adalah the real Christianity? Itulah sebabnya saya mengatakan hal yang ironis ditentukan menjadi penyalur berkat, tapi justru keberadaannya menjadi penghambat berkat. Nah, apa yang saya paparkan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini adalah kenyataan-kenyataan yang memang acap kali terjadi di tengah keberadaan gereja. Tetapi apakah berarti bahwa kita, ya sudahlah kalau gitu, untuk apa lagi bergereja? Ya sudahlah, untuk apa lagi terlibat di dalam segala urusan yang berkaitan dengan komunitas? Tidak demikian juga Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena kita itu tidak bisa menjadi orang percaya yang hidup secara individualistis. Kita tidak bisa menjadi orang percaya yang kerohanian yang bertumbuh di dalam kesendirian kita. Kita menjadi orang percaya, Tuhan sudah menentukan kita harus menjadi bagian daripada gereja. Gereja mau seburuk apapun, itu bukan alasan kita untuk membuang gereja. Gereja mau sekondisinya parah apapun, itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk apa? Menguburkan gereja. Karena kenapa? Gereja dipanggil untuk mengalami transformasi. Gereja berada di tengah dunia ini untuk mengalami karya transformasi dari Allah Roh Kudus. Dan setiap kali berbicara mengenai transformasi, tentu ada kesenjangan yang terjadi. Kalau sudah tidak ada kesenjangan antara yang ideal dan yang realita, untuk apa lagi transformasi? Betul tidak?
Kalau semuanya sudah ideal, untuk apa lagi ada proses transformasi? Tapi justru Bapak Ibu Saudara sekalian, kondisi gereja yang tidak ideal, kondisi gereja komunitas yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan borok di sana sini, ini membuat kita menjadi orang percaya yang harus sadar dan berpartisipasi. Ini harus menggerakkan kita, orang percaya yang memahami kebenaran firman Tuhan, untuk tidak menjadi komunitas yang seperti demikian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada gereja yang sempurna di dalam dunia ini. Kalau saudara mau mencari gereja yang sempurna, saudara tidak pernah akan bisa pergi ke gereja, tidak pernah akan bisa bergabung dengan satu komunitas manapun juga. Karena gereja adalah kumpulan dari orang berdosa yang punya tugas dan tanggung jawab untuk menghilangkan hal-hal berdosa di dalam komunitas tersebut. Dan ini tidak mudah. Ini perlu perjuangan yang sangat serius. Ini adalah proses yang tidak pernah selesai. Ini adalah proses yang tidak pernah akan menjadi sempurna di tengah dunia ini. Tapi satu hal yang harus kita sadari, bahwa di dalam proses, kalau dikatakan proses, kalau betul-betul itu proses, ya, maka proses itu menuntut, senantiasa menuntut adanya progres. Kalau kita katakan proses pembangunan, tentu ada kemajuan-kemajuan, perbaikan-perbaikan yang terjadi. Nah, disitulah progresnya Bapak Ibu sekalian. Proses tanpa progres itu bukan proses. Itu adalah mati, itu adalah statis. Tapi proses yang disertai dengan progres, nah disitulah timbul harapan. Disitulah kita harus bersabar, disitulah kita harus tekun berdoa. Disitulah kita harus punya tunjukkan ya kepedulian kita untuk membereskan hal-hal yang tidak ideal. Karena panggilan kita adalah mewujudkan hal yang ideal menjadi real. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Bukankah itu yang Tuhan Yesus katakan? Ya, berarti di bumi belum seperti di surga. Jadi kita harus menghadirkan hal-hal yang surgawi ke tengah-tengah dunia ini. Gampang tidak? Tidak gampang. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, setiap orang Kristen yang ada dalam proses transformasi, kalau betul-betul dia ada dalam proses transformasi, maka harus ada progres yang menjadi buktinya. Tidak bisa tidak. Progres itulah yang menjadi satu tanda nyata bahwa ada proses yang terjadi. Apakah itu ada di tengah-tengah kita? Elion Satelit sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Seringkali di perayaan ulang tahun yang heboh itu adalah acaranya harus sebagus apa, makanannya harus senikmat apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi orang lupa untuk bertanya hal yang sangat-sangat esensial, yaitu apa? Selama 27 tahun ini, progres apa yang sudah terjadi? Progres apa yang sungguh-sungguh sudah kita yakin menjadi bagian daripada karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan, keberadaan gereja kita yang Tuhan izinkan sudah berlangsung selama 27 tahun dan tahun-tahun berikutnya. Biarlah ini menjadi satu pertanyaan bagi setiap kita. Supaya tatkala kita menyatakan diri sebagai community of grace, maka hal-hal yang gracious itu boleh dialami, dirasakan, dinikmati oleh orang lain, oleh anggota-anggota daripada komunitas ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam kelemahan, kekurangan, ketidakmampuan kami, seringkali ya Tuhan, kami menjadi orang yang gagal untuk
menjadi komunitas yang ideal sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan. Tapi tolonglah Tuhan untuk menyadarkan kami bahwa kegagalan bukan alasan untuk mundur, kegagalan bukan alasan untuk berhenti berjuang, kegagalan bukan alasan untuk tidak peduli lagi terhadap apa yang menjadi hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami yakin kalau Tuhan memulai sesuatu, kalau Tuhan membangun komunitas, maka penyertaan Tuhan tidak pernah lepas daripada komunitas tersebut. Hanya berikanlah kepada kami kepekaan, timbulkanlah di dalam hati pikiran kami kerinduan yang sungguh ya Tuhan, untuk menjadi orang percaya yang menginginkan hal-hal yang ideal itu, yang menginginkan apa yang Paulus katakan, karakteristik tentang komunitas yang begitu indah, mulia, surgawi tersebut boleh semakin nyata di tengah-tengah kami. Berbelas kasihanlah kepada kami yang lemah, yang tidak berdaya ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Mari jemaat sekalian, saya